Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait peta konsep dari artikel yang telah kita buat. Yang pertama ada research question. Nah, pada artikel ini kita membahas tentang bentuk dan fungsi dari tindak tutur perlokusi yang terdapat pada video klarifikasi Cinta Laura. Selanjutnya, summary of proposal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak tutur dalam video klarifikasi Cinta Laura dengan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik sadap dan simak mengidentifikasi bentuk perlokusi seperti direktif, ekspresif, representatif, dan komunisif, serta fungsi tindak tutur perlokusi seperti kompetitif, bertentangan, dan menyenangkan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang tindak tutur perlokusi. Selanjutnya ada literatur of topic. Penelitian ini merujuk pada dua sumber kunci. Yang pertama ada Austin tahun 1962 dan kontribusi Yule pada tahun 2006 dalam studi pragmatik. Integrasi pandangan klasik Austin dengan perspektif kontemporer, Yule membentuk dasar teoritis penelitian ini, memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman dan interpretasi yang lebih baik. Selanjutnya ada literatur of metode. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan teknik simak yang merujuk pada dasar teknik yang dikenal sebagai teknik sadap. Esensinya menyimak dijalankan melalui penyadapan oleh Mahsun tahun 2005 yang kemudian dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap. Selanjutnya ada theoretical approach. Ada dua pendapat. Yang pertama ada Yule pada tahun 2006 mengelompokkan tindak tutur ke dalam beberapa kategori, termasuk deklaratif yaitu mengubah keadaan. Selanjutnya ada representatif menyatakan keyakinan. Selanjutnya ada ekspresif mengungkapkan perasaan. Selanjutnya ada direktif memberikan perintah atau meminta, dan terakhir ada komisif yaitu mengikat diri terhadap tindakan di masa depan. Yang kedua ada Shirley pada tahun 1993 menyatakan bahwa fungsi tindak tutur berubah sesuai situasi dan tindak sopan santun. Jenisnya meliputi kompetitif, menyenangkan, bekerja sama, dan bertentangan. Selanjutnya ada find a hole, tidak menyelidiki kerumitan dan beragamnya pandangan serta tanggapan dalam konteks isu-isu sosial dan kesehatan. Dan yang terakhir ada look for debates. Dalam video klarifikasi Cinta Laura, tindak tuturnya bertujuan menciptakan dampak pada penonton, memicu pemahaman, simpati, atau penolakan. Pakaian seksi yang diunggah disertai upaya meyakinkan bahwa ada alasan atau konteks khusus di balik pilihan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu metode. Metode yang kami pilih yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang pada akhirnya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, teknik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak yang memiliki dasar teknik yang dikenal sebagai teknik sedap. Pada dasarnya menyimak dilaksanakan melalui penyadapan umum. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Terdapat tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merujuk pada suatu jenis ekspresi komunikasi di mana penutur memerintahkan atau memberikan instruksi kepada orang lain untuk melaksanakan suatu tindakan dalam konteks ini. Tindak tutur jenis ini mengungkapkan keinginan atau permintaan yang diutarakan oleh penutur. Contohnya, ayo kita fokus pada jalan kita masing-masing dan biarkan Tuhan yang menilai apa yang benar dan salah. Yang kedua, tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif merupakan kategori tindak tutur yang mengungkapkan apa yang dirasakan oleh penutur. Jenis tindak tutur ini mencerminkan berbagai pernyataan psikologis termasuk ekspresi perasaan seperti kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau penderitaan. Holiday, pantai air laut sih nggak masalah, tapi bisa kan pakai legging, masa iya harus hampir telanjang? Kata netizen. Cara berpakaian Cinta Laura saat liburan di Labuhan Bajo menunjukkan menuju hari ulang tahunnya. Penutur awalnya hanya ingin menunjuk momen spesial bersama dengan orang-orang terdekat, tetapi mitra tutur memberikan komentar negatif. Dalam tuturan itu, mitra tutur mengungkapkan kalimat yang tidak pantas dengan rasa benci. Dalam konteks tuturan ini,
Artian mitra tutur merasakan kekesalan terhadap penuturnya. Meskipun penutur atau cinta Laura tidak terlalu mempermasalahkan cara dirinya berpakaian. Contoh di atas merupakan klasifikasi tindak tutur ekspresi, yaitu kebencian, yang artinya mitra tutur dalam tuturan komentar itu menyampaikannya dengan rasa penuh kekesalan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tindak tutur representatif. Jadi, jenis tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang menyampaikan keyakinan atau fakta menurut pandangan penutur sendiri, apakah itu merupakan suatu kasus atau bukan. Nah, contohnya itu tindakan kriminal dari pencurian, pembunuhan, bahkan pemerkosaan terbukti dilakukan oleh orang dari semua kalangan, apapun ras, agama, dan latar belakang mereka. Nah, pada detik 39 dalam video tersebut, tuturan di atas terdapat tindak tutur representatif yang tergolong dalam klasifikasi pernyataan suatu fakta atau penegasan. Nah, penutur di sini menuturkan argumennya terhadap mitra tutur dengan menginformasikan berbagai macam tindakan kriminal yang terjadi bukan hanya dilihat dari cara seseorang berpakaian. Nah, pada contoh di atas, penutur berusaha menyampaikan pesan kepada mitra tutur dengan jelas. Contoh tersebut merupakan klasifikasi lanjutan dari tindak tutur ekspresif, yaitu yang menyatakan penegasan dari pernyataan mitra tutur sebelumnya guna mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari tindakan kriminal. Nah, selanjutnya itu terdapat lagi tindak tutur komisif. Nah, dalam proses klasifikasi data tindak tutur komisif terdapat tingkat lanjutan yang mencakup penolakan. Contohnya itu, aku pribadi percaya bahwa bagaimana orang berpakaian terbuka maupun tertutup nggak menjamin kepintaran, kehebatan maupun kebaikan seseorang. Nah, pada detik 29 dalam video tersebut terdapat lagi tindak tutur komisif. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan penutur bahwa aku pribadi percaya. Nah, kalimat tersebut menunjukkan penolakan atas permasalahan utama tindak kriminal yang bisa diakibatkan dari cara berpakaian seseorang. Hal tersebut sesuai dengan tindak tutur komisif diilustrasikan oleh pernyataan berupa penolakan. Kutipan pada tuturan tersebut merupakan penolakan yang dilakukan oleh penutur setelah adanya berbagai komentar-komentar buruk mengenai cara berpakaian cinta Laura.